Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kabar anak-anak Bapak? Semoga Bapak jumpai kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Di perjumpaan kita yang ke-6, kita akan memahami isi kandungan dari Al-Qur'an surah An-Nas ayat 1 sampai dengan 6 pada buku Al-Qur'an Hadis kelas 3 halaman 17 sampai dengan 18. Baik, sebelum kita mulai, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini, kita akan memahami isi kandungan Al-Qur'an surah An-Nas ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian kita akan merangkum kandungan Al-Qur'an surah An-Nas ayat 1 sampai dengan 6. Isi kandungan Al-Qur'an surah An-Nas ayat 1 sampai dengan 6. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Ya. Dimulai dari Qul a'udzu birabbin nas sampai minal jinnati wan nas. Merupakan surah ke-114 di dalam Al-Qur'an. Jadi surah ini 114 dari 114, jadi nomor yang terakhir ya. Termasuk golongan surah Makkiyah. Mengapa? Karena dia diturunkan di kota Mekah. An-Nas juga disebut dengan manusia. Turunkan setelah surah Al-Falaq. Jadi surah Al-Falaq itu di surah yang ke-113, An-Nas adalah surah yang ke-114. Apa pokok-pokok isi kandungan surah An-Nas? Yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh manusia selalu meminta perlindungan kepadanya. Mengapa? Karena dia adalah Allah Raja yang menguasai manusia. Di nomor 2, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang wajib disembah dan dimintai perlindungan dari segala kejahatan, baik yang berasal dari golongan jin maupun manusia. Oleh karena itu, seperti yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, kalau kita rajin beribadah, rajin berdoa dengan membaca surah An-Nas, maka Allah akan melindungi kita dari segala gangguan jin dan manusia. Baik kita dalam melakukan perjalanan, atau ketika kita akan tidur, atau ketika kita pagi dan petang, ya, senantiasalah jangan lupa kita membaca surah An-Nas. Sedangkan meminta perlindungan, berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala, selain Allah adalah sangat dilarang. Dan itu termasuk dosa syirik ya. Apa yang dimaksud dengan syirik? Syirik itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya kita menyamakan Allah itu dengan benda, dengan makhluknya. Kalau kita sudah menyamakan Allah pencipta dengan makhluknya, ya, dengan yang diciptakan, maka itu syirik ya. Dari isi kandungan itu dapat kita simpulkan bahwa surah An-Nas terdiri dari 6 ayat, termasuk kepada surah yang ke-114 dari 114 jumlah surah dalam Al-Quran. Kemudian surah An-Nas termasuk golongan surah Makkiyah. Mengapa disebut dengan Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah setelah surah Al-Falaq. Kemudian surah An-Nas dinamakan An-Nas, yang artinya manusia. Nah, pokok-pokok isi kandungan dari surah An-Nas itu adalah perintah kepada manusia agar kita berlindung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah Bapak jelaskan tentang syirik ya. Apa yang dimaksud dengan syirik? Syirik yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menyamakan Allah dengan benda lain, dengan makhluknya, dengan ciptaannya, ya. Kemudian disimpulkan di terakhir ya, bahwa kejahatan itu ada yang berasal dari golongan jin, ada juga yang berasal dari manusia. Demikianlah tadi kesimpulan dari Al-Qur'an surah An-Nas ayat 1 sampai dengan 6. Semoga bermanfaat. Dan kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.